Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih Selamat kepada Pak Analgin Ginting Munte selaku motivator level 5 dan master trainer yang sudah siap menjadi narasumber di Lidi News hari ini, Pak. Hari ini kita akan bahas mengenai pembinaan generasi muda, Pak. Oke. Itulah tema kita hari ini, pembinaan generasi muda dalam agenda diskusi kepemudaan. Boleh kita kerucutkan khusus ke Karonya. Aku, Bung Adi dan satu lagi host kita, Nur Hawani Simatupang. Jadi, kupikir langsung saja, Pak. Aku kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Bapak ini selaku master trainer atau motivator level 5, kira-kira Pak, menurut Bapak itu apa tujuan dari pengembangan sumber daya manusia? Kemudian strategi apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan SDM agar berjalan dengan baik, Pak? Oke. Ini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan sekaligus ini ya. Ya, pertama itu kita harus sadarkan kepada generasi muda kita itu untuk tidak berhenti berpikir, untuk tidak berhenti berusaha untuk maju, untuk tidak berhenti di dalam pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu itu sulit. Jadi pada generasi muda kita itu kita harus selalu beri dorongan, beri motivasi bahwa kita harus bergerak maju gitulah ya. Kita harus bergerak maju. Jadi hal yang paling penting kalau kita berbicara mengenai generasi muda kita itu adalah semangat untuk berkarya itu harus tetap ada. Ya, semangat untuk berkarya itu harus tetap ada. Itu satu. Yang kedua, dia harus percaya bahwa siapapun dia, generasi muda ini maksud saya dari mana asalnya, apapun pendidikannya, itu bisa untuk maju gitulah, bisa untuk sukses gitulah ya. Tempat, pendidikan, dan katakanlah uang, bukan itu yang menentukan seseorang untuk maju. Tapi ketika semangatnya ada, ketika idenya ada, ketika kemauannya ada, maka siapapun akan maju. Jadi generasi muda kita itu jangan berhenti berpikir ya, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti membuat sebuah dream, sebuah impian, sebuah visi yang perlu dia wujudkan. Saya kira itu dulu, John. Silakan. Oke, siap Pak. Selanjutnya mungkin Nur Hawani bisa kasih beberapa pertanyaan juga, Sarinah Nur Hawani. Baik, terima kasih Bung atas waktunya. Saya mungkin akan bertanya kepada Bapak Analgin Ginting. Yang pertama itu pembinaan generasi muda sangatlah penting di kalangan masyarakat. Menurut Bapak, wadah apa yang bisa memajukan membangun generasi muda Indonesia emas? Mungkin sekian Pak. Ya, sebenarnya itu yang sudah ada kan Karang Taruna. Dari Karang Taruna itu bisa maju. Kemudian, ini kita berbicara di tingkat desa lah ya. Kalau saya selalu terpikir, karena saya juga dari desa, desa itu sebenarnya banyak sekali potensi. Potensi untuk maju dalam bidang apa? Mari kita lihat. Dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dalam bidang budaya. Kalau khusus untuk Tanah Karo, itu adalah bidang pertanian. Dalam bidang pariwisata. Ini aja udah bagus sekali nih ya. Udah bagus sekali nih. Belum lagi kalau kita berbicara, bersama pemerintah ya. Bersama pemerintah desa. Bahkan bersama partai-partai politik. Wih, banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk pembinaan generasi muda kita. Makanya seperti saya katakan tadi, yang paling penting generasi muda itu jangan berpikir fatalistik. Fatalistik itu gini, aku cuman begini, cuman tamat SMP, cuman tamat SMA, aku tinggal di desa. Ya udahlah, disinilah aku sampai tua, disinilah aku sampai selamanya. Pikiran-pikiran seperti itu, ini perlu sekali untuk kita hilangkan dalam diri generasi muda kita. Lalu kembali ke pertanyaan Nur Hawani tadi, apa wadahnya untuk pembinaan generasi muda? Ya menurut aku itu banyak sekali ya.
Banyak sekali, banyak sekali. Olahraga, seni, budaya, pertanian, pariwisata, belum lagi misalnya pendidikan, dalam bidang pendidikan, NGO, LSM, media, seperti yang kalian buat ini. Banyak sekali ide-ide yang bisa dipakai untuk pembinaan generasi muda kita itu, baik yang di kota dan juga terutama di kecamatan, di desa, dimanapun mereka berada. Itu bagus sekali, ya, dan banyak sekali wadah. Berarti Bapak melihat bisa kita lakukan. Ya. Berarti Bapak melihatnya ini dari sumber daya alamnya, maksud Bapak ini salah satunya, Pak, ya? Dari sumber daya alamnya. Itu kalau Tanah Karo itu luar biasa, itu luar biasa sekali. Baik sumber daya untuk pertanian, sumber daya untuk pariwisata, ya, dan juga sumber daya untuk menjadi pusat-pusat kebudayaan, sumber daya, banyak sekali lah, banyak sekali. Banyak. Iya, betul. Kemudian Pak, dari pernyataan yang Bapak bilang tadi, kemudian hal-hal apa saja yang menurut Bapak ini harus kita perhatikan dalam pengembangan SDM ini, Pak, sumber daya manusianya? Yang paling penting ada niat untuk membangun generasi muda ini. Ada niat untuk membangun generasi muda. Kemudian yang kedua adalah ada fleksibilitas daripada orang tua, daripada pemerintah, pemerhati, siapapun dia itu, untuk membangun generasi muda itu, dan generasi muda itu harus menjadi subjek. Maksud saya jadi subjek adalah bangunlah mereka sebagaimana mereka menginginkan mereka dibangun itu, gitu. Jadi pembangunan itu kan bukan membangun mereka melalui persepsi saya, persepsi orang lain, tapi dibantu mereka, ya, dibantu mereka membuka kesadarannya, menggugah niat, ya, menggugah inspirasinya supaya mereka punya pikiran. Karena begini, Jun, setiap orang itu hanya dialah yang tahu sebenarnya apa yang ingin dia raih. Hanya dia yang mengetahui persis kemana dia ingin pergi. Nah, hanya barangkali pikiran-pikiran generasi muda kita ini adalah nggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka ini, katakanlah, nggak kepikir apapun gitu, ya, nongkrong di kedai kopi, nongkrong di Lapo Tua, nongkrong di tempat-tempat yang biasa sesama orang yang berperilaku sama setiap hari. Tentu kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang punya ide, ya, maka kita sendiri pun nggak punya ide. Nah, ini dia. Jadi harus diputus nih rantainya dalam generasi muda kita ini, dengan tujuan apa? Supaya mereka itu sadar bahwa mereka punya potensi yang banyak dan berusahalah untuk maju, ya, berusaha untuk maju. Katakanlah mereka itu tetap tidak ingin keluar dari Tanah Karo misalnya, ya, ini pemuda Karo nih. Oke, kalau kamu tidak mau keluar, itu potensi yang kita lihat adalah pertanian dan pariwisata, ya kan? Coba dikembangkan. Coba dikembangkan. Tapi kalau mereka mau keluar, ini saya lagi di Kalimantan ini. Ini di sini tenaga-tenaga panen itu selalu dibutuhkan oleh perkebunan-perkebunan. Selalu dibutuhkan. Perkebunan itu berusaha untuk mencari tenaga-tenaga panen. Saat ini adalah kemana? Ke NTT. Ke NTT, siapa saja yang mau diajak. Siapa saja yang mau diajak, gitu kan. Nah, ini generasi muda kita jangan-jangan nggak ada info. Kalau ada info, maunya ada pusat-pusat informasi untuk generasi muda kita ini, dan seharusnya itu kan di desa, ya. Nah, ini mereka bisa di sini untuk direkrut menjadi mandor-mandor di perkebunan kelapa sawit misalnya. Itu bagi yang mau merantau ke Kalimantan, keluar dari Tanah Karo. Tapi kalau mereka itu tidak mau keluar dari Tanah Karo, wah, itu bagus sekali. Wisata kita, pertanian kita, itu bisa dikembangkan. Kemudian kalau mereka ingin berprestasi dalam bidang olahraga, seni, budaya, seperti saya katakan tadi, katakanlah wisata, ya, wisata. Ini kan pelaku wisata di Tanah Karo ini sangat dibutuhkan, terutama yang mempunyai karakter yang mau melayani, kan, Jun? Mau melayani. Satu lagi yang paling penting itu adalah jangan baru bekerja beberapa saat langsung ingin mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini perilaku instan yang muncul dalam benak mereka itu karena melihat contoh-contoh dari orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior. Ini juga harus kita putuskan lah. Ini harus kita putuskan. Pemikiran seperti ini. Maksud Bapak tadi ini harus membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri masing-masing pemuda itu, gitu ya, Pak, ya? Bukan dari versi Bapak, tapi yang ada dalam diri setiap pemuda itu, gitu, Pak? Iya, iya. Mungkin sedikit, Pak, dari penjelasan Bapak tadi. Kiranya kan, Pak, anak muda zaman sekarang
itu kadang tidak tahu apa potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak selaku tokoh masyarakat bisa mengajak anak muda tadi yang tidak tahu potensi sebenarnya dirinya itu seperti apa gitu? Mungkin itu Pak. Ya, memang itu di titik awalnya itu harus ada media untuk memberi kesadaran bagi mereka. Dan mereka sudah tergabung dalam Karang Taruna. Ya kan? Karang Taruna itu dicatat di desa. Kepala desanya atau perangkat desanya atau tokoh-tokoh masyarakat desanya itu yang berpikir gitu ya. Itu yang berpikir, itu yang meminta kepada Pemda, kepada camat atau secara informal kepada kita ini, kepada Arjun atau siapa saja gitu ya, untuk berbincang-bincang dengan mereka. Nah, yang ada hari ini, yang ada saat ini, mereka hanya berbincang-bincang di kedai kopi gitu ya. Apa yang mereka berbincangkan di kedai kopi coba? Apa yang mereka perbincangkan di kopi? Saya rasa sesuatu yang bagaimana mendapatkan duit secara instan, ini kan nggak ada ya. Semua harus ada proses. Semua harus ada proses. Jadi, langkah pertama, setiap desa itu seharusnya itu mendata berapa Karang Tarunanya. Berapa tamat SMA-nya, berapa tamat SMP-nya, berapa yang tamat SD-nya, berapa yang udah lulus perguruan tinggi tapi masih nganggur gitu ya. Dan ini dikomunikasikan kepada siapapun, pada kita juga bisa ya. Pada saya misalnya, saya udah berapa kali juga memberi tawaran kepada pada desa Haji Buhara, pada desa Barus Jahe. Saya udah bilang, ayo kalau kalian mau membangun generasi muda ini, saya siap. Misalnya seperti itu ya, saya siap. Jadi ini dia. Menyadarkan itu memang paling penting. Tapi saat ini juga kita sampai kepada situasi begini, Jun dan juga Anes ya, bahwa siapapun yang datang ke desa dengan niat untuk menolong Karang Taruna tadi, itu langsung dicurigai. Apa maksudnya ini? apa keinginannya ini gitu kan, padahal kita punya niat yang tulus, yang ikhlas. Kita ini nanti saya harap itu setiap desa itu perlu didata, itu jumlah Karang Tarunanya, jumlah generasi mudanya, jumlah anak sekolahnya ya, yang kita perlu membangun sebuah wadah bincang-bincang gitu ya, untuk membangun kesadaran dan juga memberikan info-info apa yang bisa kita berikan sama mereka, bahkan apa yang kita tahu ya, info apa yang kita tahu yang bisa juga berguna bagi mereka. Itu saya kira menjawab pertanyaan Bu Rusi Matupang tadi itu. Sangat bagus Pak. Lanjut. Mengenai pendidikan, yang kita tahu pendidikan itu untuk anak muda sangatlah penting. Walaupun tadi Bapak mengatakan bahwasannya walaupun dia tidak tamat sekolah SD, SMP atau bahkan tidak sampai ke jenjang kuliah, mungkin nggak itu Pak berpengaruh kepada pencapaian mereka gitu. Misalnya kalau kita nggak punya ijazah SMA, kita kan nggak bisa untuk mengelamar kadus gitu Pak. Itu berpengaruh penting nggak menurut Bapak? Berpengaruh iya. Pendidikan itu berpengaruh, tapi seberapa penting gitu ya, saya tidak melihat itu menjadi hal yang paling penting. Saya tidak melihat hal yang paling penting. Kenapa? Karena saya banyak melihat, bahkan berdiskusi, bertemu dengan mereka-mereka yang seperti itu, yang dari pendidikan itu hanya tamat SMP, tamat SMA, tapi karena kemauannya dan etos kerjanya yang tinggi, dia bisa juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para sarjana kita. Gitu. Jadi berpengaruh iya. Tapi bukan itu yang paling penting, ya. Bukan itu yang paling penting. Katakanlah, kalau dia tergugah untuk berusaha, membangun usaha yang berkaitan dengan pariwisata, atau usaha yang berkaitan dengan pertanian, itu kan nggak terlalu penting pendidikannya apa, gitu. Yang penting dia bisa berdiskusi, dia punya ide, dan dia punya kemauan untuk maju, itu jauh lebih penting daripada ijazah. Ijazah itu kan hanya sebagai titik awal aja, ya. Titik awal bahwa dia tamat ini, gitu ya, sehingga orang menerima dia. Tetapi setelah itu kembali yang lebih menentukan adalah etos kerjanya. Ya, Anda tamat sarjana, masuk, oh sarjana hebat. Tapi setelah diterima Anda tidak punya etos kerja yang bagus gitu ya. Ini pasti ya nggak akan berhasil juga. Tapi sebaliknya, ya mungkin di awalnya dia itu banyak ditanya, dia perlu membuktikan
Tapi dengan etos kerja, ya, dengan etos kerja yang tinggi, dia itu bisa berhasil. Ada sebuah teori begini, ya, bahwa yang membuat seseorang itu berhasil ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan dia, ini datang dari pendidikan. Yang kedua adalah keterampilan dia, ini datang dari praktek yang dia lakukan. Tapi yang ketiga adalah sikap atau attitude-nya. Ternyata penelitian mengatakan pengetahuan atau pendidikan seseorang hanya berkontribusi 5% terhadap keberhasilannya. Keterampilan seseorang itu berkontribusi 15%, tapi 80% itu sangat ditentukan oleh sikap mentalnya, kemauan dia dalam bekerja, kejujuran dia dalam bekerja, hatinya yang terbuka untuk belajar, bertanya dari siapa saja. Ini yang lebih menentukan, dan kita sebenarnya lebih mencari orang-orang yang mempunyai kemauan, keterbukaan, transparansi, kejujurannya di dalam bekerja, dan pengetahuan apapun, keterampilan apapun, itu relatif lebih singkat untuk dipelajari. Tapi yang namanya attitude atau sikap itu lebih lama dipelajari. Jadi yang paling dibutuhkan adalah pendidikan oke, keterampilan oke, tetapi yang paling dibutuhkan adalah sikap mental. Justru itu juga yang saya dengar dan saya lihat, ya, di banyak generasi muda ataupun karang taruna kita yang ada di desa-desa. Pengetahuannya sedikit, keterampilan sedikit, tapi yang paling parah, sikap mental untuk maju itu juga tidak ada sama sekali atau kecil sekali, dan itulah akhirnya mereka terjerumus dalam upaya-upaya untuk mendapatkan pendapatan secara instan, secara cepat, ya, jangka pendek, dan tidak berusaha lagi untuk berusaha melalui sebuah proses yang benar, yang baik, yang penuh dengan etika dan moralitas, yang memang hasilnya akan lama, ya, sedikit demi sedikit, tapi ini lebih pasti yang akan memberikan kesuksesan kepada seluruh generasi muda kita itu. Begitu, itu Simatupur. Berarti menurut Bapak yang paling penting itu adalah kemauan mental tadi, ya Pak? Ya, benar sekali. Sikap mental. Ya. Kemudian Pak, kira-kira nih menurut Bapak nih, metode apa saja yang Bapak dapat gunakan untuk proses perencanaan membangun potensi SDM untuk kalangan muda, terutama orang muda Karo ini, Pak? Banyak hal sebenarnya entry poinnya gitu, ya. Katakanlah, John, melalui lembaga-lembaga keagamaan, pemuda masjid, pemuda gereja misalnya, ya. Ini kan bisa yang mengumpulkan dan mengundang siapa yang mau, yang punya hati, punya passion untuk membantu generasi muda kita ini. Sebagai contoh, saya sangat mau untuk itu, ya. Saya sangat mau untuk itu. Nah, makanya saya merasa saya punya, katakanlah, punya pemahaman, punya informasi, sehingga saya berpikir, ini kalau punya kemauan untuk itu, ini banyak sekali cara untuk mencapai sukses di dalam generasi muda kita ini. Termasuk kalau saya itu, ya, kalau paling mudah itu merantau gitu lah, merantau ke Kalimantan gitu kan. Tapi bagi saya, jauh lebih penting sebenarnya pemuda-pemuda desa kita itu tetap dia tinggal di desanya, tetapi ada wadah bagi dia untuk kita memberikan, katakanlah, pembinaan, sampai akhirnya nanti ada modal-modal kerja juga, itu bisa kita berupaya cari juga, ya. Tapi, ya, ini dia, kembali lagi, kalau sikap mental ini belum terbangun, maka rasanya sulit gitu, ya, rasanya sulit. Tapi kalau sikap mental ini sudah terbangun, ya, ini terbuka semua gitulah, ya, terbuka semua. Saya yakin sekali itu. Jadi bagaimana metode itu, ya, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga budaya, termasuk partai-partai politik misalnya, ya, ini bisa menjadi wadah untuk mengumpulkan dan membina para generasi muda kita ini. Berarti tetap kembali ke sikap mentalnya tadi, ya Pak, ya? Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Oke Pak, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah peran generasi muda dalam menemukan kebijakan publik berdemokrasi itu seperti apa? Apakah harus atau bagaimana? Saya kira itu salah satu alternatif yang paling baik. Alternatif yang paling baik. Misalnya nih, kalau di desa itu ada potensi untuk wisata misalnya, ya. Nah, generasi muda itulah yang berusaha untuk membuat atau membangun daya tarik desanya itu, sehingga banyak orang datang ke situ. Banyak turis datang ke situ. Nah, kalau begitu apa? Yang pertama adalah galilah potensi desa Anda yang bisa dijual, tanda petik, yang bisa dikemas untuk menarik orang datang. Itu satu. Tapi yang kedua, ketika orang datang, ciptakanlah rasa senang setiap orang yang datang itu ke desa Anda itu. Ini akan terwujud jika Anda mempunyai
keramah tamahan dan jiwa melayani. Lalu yang ketiga, bangun. Nah, ini di sini peluangnya itu. Bangunlah daya dukung. Maksud saya daya dukung ini katakanlah ada rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai untuk homestay, ya, homestay siapa yang datang. Kemudian bangun juga di situ tempat makan, restoran yang standar desa, tapi bersih gitu misalnya, ya. Bersih, higienis, sehingga siapapun yang datang ke desa Anda itu, dia betah datang. Dan layani mereka seramah mungkin. Layani mereka seolah-olah mereka itu keluarga kita gitu, ya. Layani siapapun yang datang itu seolah-olah mereka itu saudara kita. Ini penting sekali, ya. Kalau Arjun dengar bahwa saat ini Siosar sudah ditinggalkan, itu kenapa? Itu karena turis-turis yang datang ke situ itu merasa bahwa harganya kok mahal banget. Lalu ini ada uang keluar, ini ada uang keluar itu, ya. Sehingga mereka itu merasa sangat tidak nyaman datang ke Siosar. Nah, ini harus jadi pelajaran kita semuanya, termasuk generasi muda tadi. Katakanlah ada pemuda di desa Dokan misalnya, ya, desa budaya atau Tongging, ya. Gimana caranya generasi muda menjadi pionirnya supaya siapapun yang datang ke Tongging atau ke Dokan tadi itu, mereka merasa nyaman, aman, dan mereka mendapatkan sebuah pengalaman yang unik. Nah, ini generasi muda lah yang harus melakukannya, dan termasuk marketingnya gitu, ya. Yang fasih terhadap teknologi informasi itu kan generasi muda. Dia bisa pasang di Instagramnya, di TikToknya, di YouTube-nya untuk menarik siapa saja pendatang, menginformasikan mengenai desanya tersebut. Tapi juga di desa tersebut tidak hanya info, begitu siapapun datang, begitu ada orang datang, dia benar-benar merasa kenyamanan. Saya pikir kalau ini yang dilakukan oleh generasi muda setiap desa gitu, ya, setiap desa ini pasti banyak orang akan datang ke desa-desa yang, apalagi kalau potensi wisatanya seperti di Tiga Binanga itu ada namanya Namo Karang. Kalian pernah dengar nggak? Namo Karang. Namo Karang itu aliran sungai yang sangat landai, dan orang datang ke sana itu hanya untuk mandi-mandi loh. Untuk mandi-mandi itu enak sekali, ya. Ini Namo Karang tempatnya bagus. Saya pernah mandi di situ ketika saya tahun 80-an ke situ. Tapi kok publikasi mengenai Namo Karang itu nggak ada. Lalu apa fasilitas yang di Namo Karang? Nggak ada. Kalau mau tinggal di Namo Karang itu, ini kan peluang sangat besar gitu, ya. Peluang sangat besar. Sehingga kalau sudah ada niat, ada kemauan tadi untuk melakukan promosi untuk desa dan juga membangun mentalitas melayani tadi, saya kira sukses banget ini dengan potensi yang demikian hebat Tanah Karo ini. Ya gitu, Jun. Oke, siap Pak. Berarti butuh juga ini, termasuk di Tanah Karo ini masih sangat dibutuhkan ini wadah untuk penyampaian informasi, ya Pak, ya, sampai ke pelosok-pelosok gitu Pak, ya. Nah itulah, betul sekali itu, betul sekali. Nah, berarti kan kalau dari bahasa yang Bapak sampaikan tadi, generasi muda ini adalah salah satu komponen yang paling penting lah untuk mengembangkan, kita katakan, Kabupaten Karo, kan begitu Pak. Ya. Nah, tadi Nur Hawanit bicara soal demokrasi, jadi muncul ide yang baru ini Pak. Sebenarnya apa ini peran generasi muda dalam menentukan kebijakan publik berdemokrasi? Mengingat sudah dekat kita Pilkada Karo ini 2024 Pak. Oh, itu penting sekali. Artinya kalau kita lihat bonus demografi kita itu, salah satu infonya kan generasi muda yang paling banyak. Jadi secara demokratis tadi, maka suara generasi muda inilah yang paling banyak dan paling menentukan. Nah, oleh sebab itu, saya pikir generasi muda ini juga harus berpikir bahwa, pertama, apapun yang terjadi di daerahnya itu, secara politis, secara pemerintahan, itu ada kontribusi mereka juga. Kalau mereka abai misalnya, ya, kalau generasi muda itu abai atau lupa, sehingga siapapun pemerintah sama aja gitu, ya. Saya kira ini juga keliru gitu. Ini juga keliru. Jadi mereka ini keliru, Pak, ya, dari sisi jumlah dan dari sisi sebagai subjek yang dibangun, katakanlah seperti itu, ya. Kita kan bicara pembangunan. Salah satu tujuan kita memilih pemimpin yang baru misalnya melalui pilkada atau kemarin legislatif itu adalah supaya terjadi pembangunan. Pembangunan, kalau kita berbicara pembangunan, siapa sih yang dibangun? Orang tua, orang yang sudah kepala 6, kepala 7, kan tidak juga. Jadi subjek dari pembangunan itu dan sekaligus objek dari pembangunan itu adalah generasi muda, bukan? Jadi generasi muda ini juga harus, ya, kalau menurut saya, ini menyalurkan hak
hak demokrasinya lah. Jangan apatis tadi ya, jangan apatis tadi. Pilihlah ya pemimpin yang benar-benar mempunyai komitmen, mempunyai perhatian untuk pertama-tama membangun generasi muda melalui pendidikan, melalui pelatihan-pelatihan, supaya sebagai subjek dan objek pembangunan itu, generasi muda kita inilah yang paling banyak berperan. Gitu, Jun. Oke, Pak. Baik, ini mungkin pertanyaan yang dominan ya mungkin ya, Pak. Seandainya Bapak dikasih kesempatan menjadi seorang pemimpin, apa yang pertama kali Bapak akan lakukan untuk generasi muda Tanah Karo? Ya, ini pertanyaan yang sudah lama saya pikirkan sebenarnya jawabannya. Nah, yang pertama adalah untuk pendidikan formal itu harus kita perkuat lagi, baik itu tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Kualitas pendidikan di Kabupaten Karo misalnya itu ya, ataupun di seluruh Sumatera Utara harus kita tingkatkan. Saya ada beberapa kali bincang-bincang dengan tokoh-tokoh Karo lah di Jakarta ini, ternyata pemikirannya sama. Bahkan ada beberapa orang itu yang sangat concern terhadap pendidikan formal ini harus ditingkatkan. Bahkan ada yang sudah sampai kepada ide yang lebih konkret lagi adalah membangun sekolah-sekolah unggulan. Lebih dari itu, ada juga yang sudah berpikir bahwa di Kabanjahe itu harus ada universitas yang kualitasnya nomor 1. Bukan asal membangun universitas ya, tapi membangun universitas yang kualitasnya nomor 1, yang paling bagus lah. Ini banyak sekali ide-ide, bahkan banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan yang berasal dari Sumatera Utara, dari Tanah Karo. Ini untuk pendidikan formalnya. Sedangkan generasi muda yang sudah tidak sekolah lagi, itu yang dari tadi sudah kita diskusikan, harus ada pelatihan-pelatihan untuk mereka, untuk para generasi muda yang sudah tidak bersekolah lagi. Ini harus ada pelatihan-pelatihan. Nah, seandainya saya diberi kesempatan untuk memimpin, itulah yang saya akan lakukan. Karena saya tetap optimis dan saya mencintai, tanda petik ya, mencintai anak-anak muda itu supaya mereka ini berprestasi gitulah ya, berprestasi. Dan saya banyak info bahwa prestasi itu tadi dari kemauan lah. Prestasi seseorang itu dimulai dari kemauannya. Jadi harus ada pelatihan-pelatihan untuk para generasi muda kita ini. Memang itu sulit pada awalnya, bahkan ditertawain orang. Tetapi kalau tidak kita lakukan, ini generasi muda kita itu nanti makin ketinggalan dia. Generasi muda di Bali misalnya ya, itu kan semua pelaku wisata. Apakah mereka itu membuka warung, apakah mereka di transportasi, mereka membangun kafe, mencari potensi-potensi wisata yang lain gitu. Itu pemuda-pemuda Bali itu semua bekerja gitu. Semua bekerja di dalam industri wisata, di dalam industri kuliner, dalam industri alat-alat transportasi darat, air, itu mereka kuasai sekali di situ. Dan saya ingin juga bahwa generasi muda di Karo itu juga seperti itu ya. Jadi selalu harus ada kegiatan mereka, apakah di bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang budaya, seni, olahraga, harus kita bangun semuanya supaya tidak ada generasi muda kita yang nganggur akhirnya jadi preman gitu ya. Lebih bagus mereka ini kita latih, kita buka wawasannya. Mereka sesuai dengan minatnya, sesuai dengan hobinya, memilih bidang mana yang mereka tekuni untuk menjadi profesinya. Lalu kita fasilitasi, kita bangun mereka. Saya kira ini harus menjadi tugas paling penting dari semua calon-calon ataupun siapapun nanti yang terpilih menjadi bupati atau wakil bupati periode berikutnya. Begitu, Jun. Siap, Pak. Berarti intinya tadi yang Bapak sampaikan itu pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda itu yang paling penting ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri diskusi kepemudaan kita ini, tadi kan Bapak sampaikan bahwa pasti ada orang-orang yang tulus atau punya vision juga untuk membangun generasi muda, khususnya generasi muda Karo begitu Pak. Artinya dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak adalah salah satu orang yang punya ketulusan dan punya vision di bidang membangun kepemudaan itu Pak. Kemudian dari sudut pandang Bapak secara pribadi, potensi seperti apa yang sangat perlu dikembangkan di lingkungan masyarakat Tanah Karo begitu Pak? Itu kalau saya lihat bahwa dua hal tadi, wisata Karo itu harus dibangun oleh generasi muda. Wisata ya, ini kan potensi Karo nih.
Kemudian pertanian Karo itu pun harus dikuasai oleh generasi muda. Lalu yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting menurut saya adalah ke depan siapa anggota DPRD Karo itu? Siapa mereka? Katakanlah di situ. Itu kan harus dari generasi muda. Lalu pertanyaannya, generasi muda yang bagaimana? Generasi muda yang punya hati untuk membangun Karo, bukan hanya sebagai anggota DPRD misalnya. Tapi anggota DPRD itu dia adalah kesempatan atau cara dia untuk membangun Karo. Jadi ke depan Karo itu harus dibangun oleh generasi mudanya sendiri. Ini yang harus dibantu. Ini yang harus dibantu membuka wawasan itu supaya semua berlatih lah. Walau bagaimanapun nanti pemerintahan Kabupaten Karo akan menjadi kunci untuk pembangunan kemajuan Karo. Termasuk siapa yang duduk di dewan-dewan legislatif. Nah, jadi Jun, pendidikan politik untuk generasi muda pun itu sudah sangat penting sekali untuk dilakukan. Di samping keterampilan dan minat mereka dalam bidang pariwisata tadi, keterampilan dan minat mereka dalam bidang pertanian, keterampilan dan minat mereka dalam budaya, seni, olahraga, ini benar-benar harus kita gugah dan harus kita beri kesempatan, bangun kesempatan itu selebar-lebarnya, sekuat-kuatnya. Dan saya juga mendata bahwa orang-orang Karo di perantauan itu tidak hanya punya pikiran, bahkan sumber daya pun, sumber dana pun mereka punya. Hanya salah satu ketakutannya, ada pun dana bisa nggak dipakai untuk benar-benar membangun generasi muda. Jangan-jangan disalurkan pun nanti dananya nggak dipakai juga untuk membangun generasi muda, tapi masuk kantong sendiri gitu. Nah, ini jadi seolah-olah kita sedang mencari titik awalnya gitu. Tapi itu fakta. Jadi harus ada niat yang besar untuk benar-benar membangun tanah Karo, sekalipun benang itu lagi kusut-kusutnya saat ini, sehingga bisa dimulai. Itu saya kira, Jo. Oke Pak, terima kasih Pak. Sudah banyak yang Bapak sampaikan mengenai pembinaan generasi muda di hari ini. Kita sedang berada di agenda diskusi kepemudaan. Mungkin karena kali ini ada dua hostnya Pak. Mungkin Bapak bersedia juga untuk menjadi narasumber di diskusi kepemudaan selanjutnya. Artinya ini bertahap kita bikin Pak. Jadi yang pertama untuk buat generasi muda, untuk adik-adikku dimanapun berada, tetaplah punya optimisme bahwa Anda bisa berprestasi dalam hidup ini. Dimanapun Anda berada, apapun latar belakang pendidikan Anda sampai saat ini, itu Anda punya peluang yang sama besarnya dengan siapapun untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses. Lalu yang kedua, untuk para pemerhati, para pimpinan, para orang tua, termasuk pemerintah, jangan kita lupakan pembinaan untuk generasi muda kita. Generasi muda kita itu adalah tanggung jawab kita. Generasi muda kita itu adalah utang kita terhadap kehidupan ini. Sehingga kita harus bersama-sama untuk membangunnya, harus bersama-sama untuk mengembangkan generasi-generasi muda kita ini. Alangkah sayangnya kalau generasi muda kita ini jatuh ke dalam lingkaran-lingkaran yang membuat mereka terpuruk di dalam sana dan sulit untuk keluar, misalnya menjadi pecandu obat-obat terlarang, bahkan menjadi agen obat terlarang. Ini satu sisi kalau kita abai sama mereka, dan ketika mereka juga kalut pikirannya, cara-cara yang pendek, itulah yang muncul dan itu yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya kesalahan mereka, termasuk ini kesalahan orang tua, kesalahan pemerintah, dan kesalahan siapa saja pun yang merasa bertanggung jawab untuk pembangunan generasi muda kita ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya pribadi tetap optimis bahwa generasi muda di Karo itu adalah generasi yang bisa berhasil, pasti bisa berhasil jika kita sama-sama membangunnya, dan jika kemauan mereka juga bisa kita gugah, sehingga mereka pun berusaha untuk mengembangkan dirinya sendiri demi mencapai sebuah cita-cita yang mereka impikan. Demikian close statement yang bisa saya sampaikan, Jun. Makasih. Oke, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber di lidinews.id. Bapak tunggu undangan selanjutnya. Oke. Siap, Jun. Selamat malam.